Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri F. Febrianti, NIM 181544209, Prodi Pendidikan Geografi ICP. Saya akan membahas mengenai wilayah kebudayaan dunia. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan, pakaian, dan karya seni. Unsur-unsur budaya, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. 5 negara yang paling terdampak pada budaya dunia. Yang pertama, Italia. Terkenal karena merek desainer seperti Valentino, Armani, dan Gucci. Italia mendapat nilai sempurna karena faktor bergaya dan trendy. Yang kedua, Prancis. Prancis mendapat nilai tinggi dalam aspek modern, bergengsi, dan gaya, serta gaya hidup khas Prancis banyak ditiru oleh orang-orang di seluruh dunia. Ketiga, Amerika Serikat. Film, musik, serta acara televisi Amerika Serikat yang dinikmati secara global membuat negara ini mendapat nilai tinggi untuk modern dan berpengaruh dalam hiburan. Yang keempat, Spanyol. Spanyol dulunya adalah salah satu penakluk dan kerajaan terbesar dunia, dan kini negara itu meninggalkan jejak mendalam di Amerika Selatan sampai Hindia Belanda. Bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia setelah Cina. Jika dilihat dari jumlah pemakaiannya dan kekuatan film-film, acara televisi, serta musik berbahasa Spanyol yang mendorong pamor negara ini. Yang terakhir, Inggris. Inggris mendapat skor tinggi di aspek prestisius. Warga Inggris sangat membanggakan kemampuan mereka untuk mengembangkan etos kerja yang kuat, kreatif, dan keterbukaan pada perubahan untuk menghasilkan inovasi baru. 10 tradisi unik masyarakat adat di dunia. 1. Memanjangkan leher suku Karen dari Thailand. Tradisi memanjangkan leher ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang, mereka menetap di Baan Tong Liun bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Phet Pan Myanmar. Wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya makin cantik. Mereka menggunakan banyak cincin kuningan di lehernya. Semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Yang kedua, menari bersama mayat dari Madagaskar. Menari bersama mayat merupakan tradisi turun-temurun di beberapa daerah Madagaskar. Ritual ini biasanya dilakukan pada Juni hingga September. Tak hanya menari, mereka juga mengganti kain yang menyelimuti mayat tersebut. Ketiga, yang keempat, Hanami dari Jepang. Dari suku di Jepang, terdapat sebuah tradisi bernama Hanami. Di saat pohon sakura mulai berbunga, awalnya kegiatan ini berasal dari mayoritas orang-orangnya merupakan keturunan samurai dari Banasa tidak seperti sekarang yang berasal dari Asia Selatan. Di bawah pohon sakura Taipusam digelar untuk menghormati hanya ada beberapa lokasi untuk Muragam sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa. Nagoya, beberapa orang akan menusuk sisi kulit dada dan belakang. Ritual ini berlangsung pada bulan ke-10 dalam kalender Hindu. Mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi tulip time. Acara berlangsung mulai dari 5-13 Mei dengan cara menggelar parade. Masyarakat lokal akan menggunakan pakaian tradisional Belanda, menari bersama pasangan hingga menyanyi lagu khas. Yang keenam, tato badan suku Kalingan dari Filipina. Layaknya suku Dayak di Kalimantan, suku Kalingan di Filipina ini juga punya tradisi menato tubuhnya.
Tato diukir dengan cara dipukul dengan kayu pemukul. Tintanya terbuat dari gula dan jelaga. Tato tersebut bukan sekedar gambar, ada makna di balik itu semua. Bagi para wanita suku Kalingan, tato bagaikan perhiasan. Spesialnya lagi, mereka yang bertato menandakan sudah tanda matang atau siap dipinang. Yang ketujuh yaitu Case Rolling Race dari Inggris. Case Rolling Race sudah berlangsung sejak 400 tahun lalu. Balapan dari atas bukit ini sebagai penanda dimulainya musim panas dan ritual untuk memastikan hasil panen yang baik. Semua orang bisa mengikutinya dengan hadiah utama berupa keju terbaik buatan Diana Smart. Kedelapan, rambut tanduk suku Miao dari Cina. Para perempuan di suku Miao, Guizhou, Tiongkok punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut leluhurnya yang rontok untuk dijadikan konde. Nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adat. Uniknya lagi, konde tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. Tak heran kalau rambutnya sangat besar menyerupai sebuah tanduk. Penutup hidung suku Apatani dari India. Suku Apatani hidup di Siro Valley, sebuah desa kecil Arunachal Pradesh, India. Wanita di sana identik dengan tato 5 garis di dagu dan melubangi hidungnya, lalu ditutup dengan kayu. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak dilirik para pria dari suku lain. Mereka diharuskan menggunakannya setiap hari. Meski sudah berkurang, masih ada suku Apatani yang menjaga tradisi ini sejak 1970. Yang terakhir ini adalah peta persebaran kebudayaan dunia.